Waktunya review akun. Siapa nih di sini yang akunnya masih pemula, butuh teman support interaksi? Ayo kita bareng-bareng ikuti Kakak Odila Wahyu. Ini profilnya jangan sampai teman-teman salah ya. Kakak Odila Wahyu adalah konten kreator baru yang belum lama ini bergabung sebagai konten kreator di Facebook Pro. Dia butuh banget teman interaksi. Yuk kita bareng-bareng support Kakak Odila Wahyu. Seperti biasa, selama 10 menit ini aku akan mereview akun Kakak Odila Wahyu. Apakah sudah bertumbuh baik? Kurang apa sih akunnya? Dan bagaimana cara Kakak Odila Wahyu membuat konten? Aku akan ulas secara detail. Untuk teman-teman semua, yuk saling belajar juga. Simak ini baik-baik ya. Aku ingatkan untuk teman-teman semua yang juga mau aku review akunnya, teman-teman bisa mengunjungi profil aku Gadis Mata Tama. Nah, di sini nanti ada tulisan etalase, diklik saja. Cukup dengan membayar 85.000, nanti aku akan bantu untuk mengulas pertumbuhan akun teman-teman sudah sampai mana sih pertumbuhannya. Apakah sudah betul membuat kontennya dan bagaimana strategi yang tepat untuk digunakan. Aku tunggu requestan teman-teman semua. Langsung aja yuk kita bahas profil dari Kakak Odila Wahyu. Jumlah pengikutnya ada di angka 1,8 ribu pengikut. Ini masih tergolong akun pemula ya. Pengikutnya masih cukup kecil. Nah, di sini kalau kita lihat bio profilnya tertulis owner di Bento by Odil, suka bikin bento dan tumpeng karakter, belajar hidroponik jadi petani kota. Nah, sebenarnya bio profilnya kita bisa lihat di sini ternyata Kakak mengambil dua tema konten yang sebenarnya saling bertolak belakang ya, tidak berhubungan gitu. Karena yang satu dunia pertanian dan yang satu dunia kuliner atau cooking. Nah, Kakak Odila bisa mengganti bio profil yang lebih menarik lagi. Kira-kira Kakak, karena Kakak ini kan masih sangat pemula, saya sarankan Kakak cukup mengambil satu tema saja supaya nanti konten-konten Kakak mudah terbaca oleh algoritma. Kira-kira ini konten Kakak konten apa? Apakah pertanian ataukah bagian kuliner? Gitu ya Kakak, jadi bioprofilnya bisa diperbaiki lagi. Gunakan kata-kata persuasif supaya ketika para audien ataupun konten kreator lain berkunjung ke akun Kakak, ketika melihat bioprofil Kakak, mereka lebih tertarik nih sama isi konten-konten Kakak ataupun mau untuk berteman dengan Kakak. Yuk langsung kita ke kumpulan konten-konten video dari Kakak Odila. Sini kita lihat ya, jumlah viewersnya ternyata masih jarang nih yang menyentuh angka 100 viewers. Nah, kalau dilihat ini rata-ratanya malah di bawah 100 viewers. Ini menandakan bahwa akun Kakak belum sama sekali bertumbuh. Kontennya belum bertumbuh, akunnya juga belum bertumbuh. Kakak kurang yang namanya mengoptimalkan pertumbuhan per konten. Kalau kita lebih detail lagi melihat di sini ternyata ada beberapa unggahan dengan kesalahan rasio aspek ya Kakakku. Nah, teman-teman bisa lihat di sini salah satunya. Nah, saya tidak tahu ini Kakak menggunakan rasio aspek ukuran berapa, karena begitu ditayangkan ini rasio aspeknya seperti ini. Untuk video vertikalnya Kakak bisa gunakan ukuran 9:16 untuk vertikalnya, dan untuk landscape-nya bisa 16:9. Dan untuk konten foto Kakak bisa mengupload dengan unggahan 1:1 ya Kakakku. Jadi disamakan antara panjang dan lebarnya, persegi gitu, bisa diartikan persegi, supaya nanti ketika muncul di beranda akan terlihat semua postingan fotonya, jadi tidak terpotong atas bawahnya atau samping kanan dan kirinya. Nah teman-teman, aku mau mengajak teman-teman semua untuk melihat salah satu konten terbaru dari Kakak Odila Wahyu. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada video yang Kakak itu sedang memperlihatkan hasil karya Kakak. Waktu memasak di sini ada sandwich 3 lapis, terus Kakak hanya menambahkan musik di situ ya. Musiknya kalau kita lihat itu ada musik Canton Vibes punyanya Smile. Ini musik berhak cipta ya Kakak. Jadi dia terdeteksi adanya suatu pelanggaran hak cipta. Hati-hati nanti ketika Kakak menggunakan musik yang ada pelanggaran hak ciptanya, nanti Kakak bisa terkena beberapa sanksi. Salah satunya ada bagi hasil audio disenyapkan atau konten bisa terhapus. Jadi gunakan musik yang lisensinya jelas. Ketika kita berkonten di Facebook, gunakan musik di-download di audio library Facebook atau Meta Sound Collection. Kakak bisa buka Google, www.google, di sini ya di pencarian. Terus Kakak bisa ketik saja audio library Facebook, nanti atas sendiri ada Meta Sound Collection. Nah, di Meta Sound Collection ini Kakak bisa masuk menggunakan akun Facebook Kakak dan silakan bisa download musik dengan beraneka ragam, jenisnya, durasinya, genrenya, supaya ketika nanti kita gunakan untuk berkonten sampai kapanpun tidak akan terdeteksi adanya suatu pelanggaran. Dan kalau kita lihat konten Kakak yang tadi, ternyata ini masih konten yang sangat orisinil Kakakku. Jadi hanya mengupload video ya yang Kakak
video dengan tangan, lalu kakak upload. Sebenarnya konten itu tidak semudah ini kakakku. Kalau kita lihat konten kakak barusan, itu seperti kakak sedang mengupload video di story, ya kakak, status WhatsApp. Jadi kurang menarik kakak, kurang tertata nih sepertinya. Nah kalau kita lihat lagi nih konten-konten kakak, ternyata setelah kakak mengupload tadi makanan, tiba-tiba di sampingnya ada, nah affiliate nih, affiliate dari salah satu produk kecantikan ya, ada eyeshadow di sini. Nah sebenarnya kakak ini mau kontennya apa? Apakah mau affiliate? Apakah kakak mau cooking? Apakah kakak mau dunia pertanian? Ini sepertinya kakak arah kontennya masih belum jelas kakakku. Yang akan terjadi ketika kakak tetap membuat konten model seperti ini terus, nantinya sampai kapanpun akun kakak tidak bertumbuh baik. Kakak akan terus berjalan di tempat, viewersnya akan seperti ini terus. Coba deh kakakku mulai membangun personal branding yang kuat ya kakak. Kira-kira kakak mau membuat konten berupa apa? Kalau misal kakak mau affiliate, saya rasa orang-orang, jujur aja ya, ini di Facebook ini rata-rata orang mau mengunjungi Facebook ya bukan untuk belanja ya, karena tempat untuk belanja itu biasanya ada di platform sosial media yang lain gitu, bukan di Facebook, rata-ratanya seperti itu. Jadi sepertinya kayak agak salah tempat aja kakak ketika kakak mengupload video affiliate diletakkan di Facebook ya, karena kebanyakan orang Facebook ini ya untuk berkonten, bukan untuk belanja ataupun untuk affiliate. Jadi coba deh kakakku, sepertinya kakak salah untuk membuat konten ya, berkontennya agak kurang tepat sasaran nih kakak jenis kontennya. Misal kakak mau membuat konten berupa masak, sebenarnya kalau kita lihat konten-konten kakak ini kan kebanyakan kakak kontennya masak ya. Di Facebook ini ada banyak sekali konten kreator yang mengambil tema masak-memasak. Nah, kalau kita lihat konten-konten kakak yang sudah diupload ini, ketika saya melihat dengan teliti, ternyata kakak sebenarnya belum memiliki personal branding yang kuat dan kakak belum menjalankan yang namanya strategi dalam berkonten. Jadi sepertinya kakak masih bingung nih arahnya. Sebenarnya kakak membuat kontennya sudah sangat menarik ya kakakku. Apalagi makanan yang kakak buat itu menurut aku sangat cantik-cantik gitu. Sangat disayangkan ketika kakak belum bisa mengemas kontennya lebih menarik kakakku. Nah kakakku coba yuk kita sama-sama belajar membangun personal branding yang kuat. Karena aku beberapa kali pegang konten kreator ya, memandu konten kreator dengan tema yang sama nih seperti kakak, yaitu memasak. Ini cukup sulit sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya kakak. Tetap harus dijalani. Ketika kakak sudah memutuskan mengambil tema memasak, karena ada banyak sekali konten kreator memasak di Facebook ini, kakak harus bisa membangun personal branding yang kuat. Yang menciri khaskan itu adalah konten milik kakak. Nah, kalau kakak ini sudah mau mengambil tema berupa bento, nah berarti kakak asah lagi bentonya. Buat opening yang menarik, buat video hook yang menarik di 3-5 detik awal. Yang menciri khaskan ketika pertama kali video kakak muncul, orang-orang sudah pada tahu, oh itu kontennya milik kakak Odila Wahyu. Sampai sini paham ya kakak? Kalau kakak cuma membuat konten tidak ada video hook di depan, tidak ada opening yang menarik di dalamnya, terus kakak hanya seperti mengupload ya video sejalan biasa saja seperti itu, kakak nanti tidak bisa membangun personal branding yang kuat, sehingga orang melihat cepat bosan gitu kakakku. Jadi buat opening yang bagus, disusul intinya apa, isinya apa, dan penutupnya apa. Jadi berarah, berkonsep, dan memiliki narasi yang baik. Karena kebanyakan konten kreator dengan tema memasak yang berhasil bisa didistribusikan kontennya ke audiens yang tepat dan memiliki viewers yang tinggi adalah mereka-mereka yang sudah memiliki personal branding yang kuat. Nah, selanjutnya nih, kenapa kakakku viewersnya itu masih mentok di angka maksimalnya 100 ya kakakku. Nah, hal ini karena kakak belum menggunakan hashtag yang relevan sama isi konten kakak. Yuk kita lihat hashtag yang kakak gunakan. Nah, kalau di sini hashtagnya kakak, yang pertama sandwich 3 lapis roti tawar, pesan di Bento by Odil. Terus ada lagi hashtag selanjutnya mermaid, bento by Odil. Ada lagi cendol, cendol kecebong. Jadi menurut aku hashtag yang kakak gunakan ini masih belum bisa membantu Facebook ini untuk mendistribusikan konten-konten kakak sesuai jenis konten kakak yang didistribusikan ke audiens gitu, belum bisa membantu. Jadi kakakku, ini sekedar tips dari aku, ketika kakak membuat konten, gunakan caption yang relevan dan disertakan hashtag yang relevan juga. Gunakan 6 hashtag ya kakakku, maksimalnya 6 hashtag. Gunakan 3 hashtag pertama, itu hashtag utama dari jenis konten kakak. Kalau kakak mau jenis kontennya memasak, berarti yang pertama adalah memasak bento.
Ya karena kakak ini kan mau memasak bento ya, memasak bento, yang kedua menghias bento, yang ketiga cooking, dan yang keempat ini 4, 5, dan 6 ini hashtag tambahan. Misal kakak mau membuat konten bento dengan nama bento by Odil, misal berarti hashtag keempatnya adalah bento by Odil, hashtag kelimanya kira-kira mau kakak bikin bento bentuk apa, misal bento bentuk mermaid ataupun bento bentuk kerucut atau apa gitu, dan yang terakhir sesuai isi konten kakak, kakak mau membuat konten berupa apa gitu, apakah nasi tumpeng, apakah bento apa gitu ya kakak, itu yang lebih paham kakak sendiri. Jadi gunakan hashtag yang relevan, jangan gunakan hashtag jangkauan luas, FYP, viral, ataupun yang hashtag-hashtag yang sebenarnya tidak relevan dengan isi konten kakak, itu justru akan menyulitkan Facebook ini mendeteksi konten kakak itu konten berupa apa. Dan yang saya lihat dari cara kakak mengupload konten, itu kakak masih belum memiliki strategi yang tepat kakakku. Sebenarnya sangat disayangkan ya kak, kakak sudah membuat video sangat effort. Video kakak ini kadang ada yang menarik, kadang ada juga yang tidak menarik. Nah, ini karena kakak masih bingung sepertinya ya kak. Kakak belum memiliki strategi cara penguploadan konten yang benar seperti apa. Kakak juga belum tahu nih cara membuat personal branding yang kuat. Ini sepertinya kakak harus belajar dulu kak, banyak-banyak belajar dengan akun besar ya, yang sama-sama mengambil konten sama-sama memasak. Coba deh mulai sekarang kakakku coba sering scroll-scroll kontennya konten kreator yang akunnya sudah besar, tapi mereka sama-sama mengambil konten memasak seperti kakak. Kakak belajar dari situ. Karena cara belajarnya seorang konten kreator pemula adalah amati, cermati, lalu tiru kakak. Amati, cermati, tiru gitu. Jadi kalau kakak hanya melihat edukasi yang saya berikan, mungkin kakak masih bingung karena tidak ada gambaran. Untuk itu kakak bisa melihat ya konten kreator, hasil kontennya seorang konten kreator yang sudah besar yang mengambil tema memasak, kakak lihat kontennya, kakak tiru cara editingnya, penyampaiannya, bagaimana openingnya, bagaimana sistem mereka mengupload kontennya. Nah, lalu kakak tiru cara mereka membuat strateginya seperti itu ya kakakku. Coba kakak mulai sekarang ketika kakak mengupload konten, gunakan durasi yang tepat dan konsisten ketika kakak upload kontennya. Ini aku ada jadwal yang bisa kakak gunakan. Ini untuk akun kakak supaya mudah terbaca algoritma. Nah, kakakku, jadwal yang saya berikan ini bukan sebagai senjata utama ya. Senjata utamanya tetap membuat konten yang menarik dan berkualitas. Ketika kakak sudah berhasil membuat konten yang menarik dan berkualitas, nanti kakak sudah menerapkan jadwal yang saya berikan, kurang lebih 2-3 bulan, akun kakak akan terbaca algoritma. Tapi kakak harus belajar bikin konten dulu yang menarik, tertata, sehingga memiliki branding yang kuat. Dan kalau kita lihat nih, dari interaksi yang kakak peroleh per kontennya, ini belum dioptimalkan. Kakakku, ketika kita berkonten di Facebook, ini cukup berbeda ya kak, dengan kita berkonten di semua sosial media yang lain. Untuk akun pemula, karena kakak ini bukan konten rising star, atau konten yang selalu FYP ya. Ini kakak konten orisinil buatan kakak sendiri, dan kontennya bukan jenisnya konten rising star. Jadi kakak harus membentuk akun kakak dulu supaya berdiri kokoh, supaya nanti bertumbuhnya grafiknya naik ke atas, dan mudah untuk terbaca algoritma dengan baik. Kakakku, untuk itu kakakku harus mengejar yang namanya interaksi per kontennya kakakku. Nah, dengan cara apa kakak bisa menjawab interaksi yang masuk per kontennya, dan apabila ternyata kakak tidak ada sama sekali interaksi yang masuk, berinteraksi di konten-konten orang lain yang muncul di beranda kakak, nanti secara grafik ya otomatis akan ada orang yang bermunculan, orang-orang baru yang bermunculan di konten-konten kakak. Jadi memang harus konsisten. Jangan lupa tugas kita sebagai konten kreator di Facebook Pro itu ada 3. Yang pertama adalah membuat konten yang menarik dan berkualitas. Yang kedua adalah konsisten interaksi dan konsisten upload konten. Dan yang ketiga adalah kita harus kontennya memiliki personal branding yang kuat dengan satu tema untuk akun pemula, supaya akun kita nanti bisa terbaca algoritma dengan mudah. Jadi untuk 3 tugas utama itu dilakukan dulu ya kakakku. Mungkin tidak banyak yang bisa saya review dari konten-konten kakak ya, karena sepertinya kakak ini masih terlalu bingung untuk strateginya. Tapi tidak apa-apa, kakak nggak perlu sedih karena sebagai konten kreator pemula, hal seperti ini lumrah terjadi kakakku. Untuk itu jangan lupa belajar dulu dan terapkan 6 langkah kita sebelum menjadi konten kreator di Facebook Pro. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan untuk menginbox saya. Nanti saya akan jawab segala pertanyaan kakak. Buat teman-teman semua yang mau akunnya aku review juga seperti kakak ini, silahkan bisa kunjungi profil saya, klik etalase. Nanti dengan membayar 85.000 kurang lebihnya,
Nanti aku buatkan video dengan durasi 10 menit sampai 15 menit khusus untuk mengulas pertumbuhan dari akun teman-teman semua. Aku tunggu requestan teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat untuk bahan belajar bersama. Salam sukses Facebook Pro. Bye.